Jadi penguasa itu dia harus tegas karena dia bawa kekuasaan, tapi dia tidak boleh menyakiti. Nah, itu sifat pemimpin yang keras banget, memang tegas. Kalaulah Fatimah mencuri, maka saya akan potong tangannya. Itu tegas. Tapi apakah pernah Rasulullah memotong tangan Fatimah? Tegas dalam pengertian kalau breaching the law ya. Before the law. Tegas before the law. Kalau misalnya melanggar hukum, dia tegas. Tapi kalau dia tidak melanggar hukum, kenapa harus tegas? Iya. Artinya dia bisa bahkan di dalam karena Islam itu sekali kita mendengar ancaman dari penguasa ya. Bahkan di dalam Islam itu salah satu panduan ketika kita mau menghukumi seseorang adalah kalau saja kita masih bisa menemukan perkara-perkara yang bisa meringankan dia, maka kita harus meng-apply itu pada dia. Saya coba untuk sampaikan pada orang-orang, ketika seorang muslim atau satu kelompok muslim itu dipakai tangannya untuk dalam tanda kutip mempermasalahkan muslim yang lain, dan kalau muslim itu balas, habis. Maka satu-satunya cara yang paling bagus yang dilakukan oleh orang-orang yang waras pada saat ini adalah memberhentikan kezoliman itu walaupun memang dia dizolimi, karena nggak bisa yang lain lagi. Nah, kalau zaman-zaman dulu saya pikir ini adalah sebuah modus yang sudah umum terjadi ya, memakai tangan sipil untuk menunjukkan ketidaksukaan gitu. Jadi mengadu ya. Dan itu pernah dipakai oleh Firaun. Mengadu antara sipil dengan sipil. Sebenarnya apa sih yang disampaikan Ustadz Felix itu kok tiba-tiba pemerintah takut benar? Kan kalau kita lihat tadi ya, soal khilafah jelas. Bahwa itu ilahiyah, ya kan? Dan levelnya bisa keluarga, bahkan bisa RT, bisa RW, bisa negara, bisa kepemimpinan mondial. Siapa tahu ada sekjen PBB nanti dari Indonesia kan? Lalu Pancasila terima, accepted, bahkan dianggap tidak ada pertentangan dengan Islam, dan juga toleransi begitu. Lalu yang ditakutkan apa? Kalau kita bicara toleransi, lucunya adalah di dalam dunia Islam sendiri, para ulama itu ada perbedaan pendapat tentang bagaimana mendefinisikan khilafah. Dan mereka tidak ada yang ditangkap, mereka nggak ada yang dituduh, mereka nggak ada yang dipersekusi. Tapi di kita berbeda pendapat dalam mengartikan khilafah, Pancasilais atau toleransi itu bisa dipenjara. Jadi siapa sebenarnya sistem mana yang lebih toleran terhadap manusia? Ya? Betul. Tapi tidak pernah ada dalam sejarah ulama yang kemudian dicoret keulamaannya atau masuk penjara gara-gara dia menawarkan satu konsep yang berbeda dalam mengartikan satu dalil. Padahal ini dalil-dalil yang bersifat samawi, dalil-dalil yang bersifat langit. Ada nggak ya dalam sejarah Islam itu, sejarah Islam masa lalu ya, yang ulamanya dihukum mati, ada nggak? Dalam beberapa hal tertentu yang bersifat fikih tidak ada. Karena Islam dengan sangat indah sudah menggariskan kalau seandainya dia sudah memenuhi kualifikasi ulama. Soal politik ya. Nah betul, soal politik ada. Tapi kalau kualifikasi fikih tidak. Di Mesir, Ikhwanul Muslimin apa-apa itu kan ada yang politis. Tapi itu politik ya, bukan keyakinan. Sebenarnya. Bukan keyakinan. Karena kalau di dalam Islam sudah dibatasin dulu. Rasulullah berkata selama orang itu sudah punya satu kompetensi tertentu sebagai seorang mujtahid atau ulama yang berijtihad tertentu, maka kalau dia berijtihad betul dapat 2 pahala, kalau dia berijtihad salah dapat 1 pahala. Jadi nggak ada salah, nggak ada dosa. Untung semua ya? Iya betul. Bahkan dalam kasus hakim itu bisa dianggap ijtihad. Jadi kalau hakim sudah memutuskan, asal dia ijtihad yang benar, asal SOP-nya sudah benar. Iya, bukan gitu. Karena disuap ya. Betul. Kalau disuap lain lagi. Orang mikir kan, kenapa? Kan begini. Kadang-kadang ini saya bicara tentang psikologi ya. Ini mohon maaf nih. Kadang-kadang kan antara ulama, dai dengan umatnya itu. Ini mohon maaf, sering berjarak kan? Betul. Jarak itu kadang-kadang diciptakan dengan simbol-simbol. Betul. Misalnya ini sorban gitu-gitu ya. Dan kadang-kadang kita membutuhkan tuh konsep mengenai Ratu Adil ya kan? Konsep bahwa ini adalah orang yang akan
menyelamatkan dan lain sebagainya. Betul. Tapi kalau melihat ulama dai yang namanya Ustadz Felix, ini orangnya kayak begini aja. Ya, ke mall, kemana. Kadang-kadang ini mending itu pakai batik. Biasanya cuma pakai kaos oblong aja gitu ya. Ya, betul. Yang membedakan cuma jenggotnya aja yang tadi Pancasila 33 butir. Itu kenapa? Filosofinya kenapa? Saya udah pernah tanya tapi lupa saya. Ya, menarik mengenai budaya, mengenai budaya di Indonesia adalah ketika Islam masuk ke Indonesia, dia benar-benar memperhatikan budaya yang ada di Indonesia. Oke. Nah, makanya Sunan Kalijogo ya. Sunan Kalijogo dan sunan-sunan yang lain. Karena itulah para wali songo itu menggariskan satu hal ketika pernah juga di antara wali songo mempertanyakan, kenapa kamu berpakaian seperti itu? Jawabannya sederhana, jawabannya adalah saya berpakaian sehingga saya bisa dekat dengan orang-orang yang saya dakwahi. Nah, jadi artinya adalah dia berpakaian yang senyamannya dia. Dan apalagi kalau kita lihat budaya Jawa sangat simbolis sekali. Karena sangat simbolis sekali, dia mencoba untuk menggambarkan keyakinan dia di dalam apa yang dia pakai. Dalam hal ini, karena itulah saya menghargai batik. Oh, maksudnya parang tuh begini. Oh, maksudnya kemudian parang itu motif batik ya? Motif batik yang biasa dipakai oleh penguasa. Kalau di Palembang parang itu ya senjata. Itu dia. Karena dipakai oleh penguasa, parang rusak itu sering dikatakan parang yang tumpul. Jadi penguasa itu dia harus tegas karena dia bawa kekuasaan, tapi dia tidak boleh menyakiti. Nah, itu sifat pemimpin yang keras banget, memang tegas. Kalaulah Fatimah mencuri, maka saya akan potong tangannya. Itu tegas. Tapi apakah pernah Rasulullah memotong tangan Fatimah? Tegas dalam pengertian kalau breaching the law ya. Kan? Before the law. Jadi, tegas before the law. Jadi kalau misalnya melanggar hukum, dia tegas. Tapi kalau dia tidak melanggar hukum, kenapa harus tegas? Artinya dia bisa bahkan di dalam Islam itu. Karena sekali kita mendengar ancaman dari penguasa ya. Bahkan di dalam Islam itu salah satu panduan ketika kita mau menghukumi seseorang adalah kalau saja kita masih bisa menemukan perkara-perkara yang bisa meringankan dia, maka kita harus meng-apply itu pada dia. Ada satu fenomena di Indonesia ini yang menurut saya agak ini juga. Kalau sifat otoritarianisme itu dari negara is okay. Karena watak kekuasaan itu kan begitu. Betul. Tapi kalau ada gejala otoritarianisme itu justru dari the society, dari masyarakat sipil. Dan mungkin Ustadz mengalami persekusi jangan-jangan bukan dari the state ya, tapi the society. Betul. Itu tanggapan Ustadz apa? Yang saya lihat bahwasanya ada sebuah usaha untuk mengaitkan bahwa penolakan itu bukan datang daripada state. Tapi datang daripada society. Oh, jadi nyilih tangan. Betul. Ya, betul. Iya. Jadi itu yang saya bisa dapat karena pada kenyataannya tidak ada penolakan di masyarakat. Ada seseorang yang sering ikut saya, dia kemudian berseloroh gini yang agak masuk akal. Dia bilang gini, saya tuh kemana-mana tuh ngelihat orang-orang tuh nggak pernah ada yang tiba-tiba dengan pandangan benci dan segala macam. Semua orang tuh menyambut. Jadi siapa sih yang sebenarnya benci sama Felix Xiao? Saya bilang saya juga nggak tahu, gitu kan ya. Nah, tapi itu adalah kemudian dipermasalahkan lewat sosial. Nah, kalau zaman-zaman dulu saya pikir ini adalah sebuah modus yang sudah umum terjadi ya, memakai tangan sipil untuk menunjukkan ketidaksukaan. Gitu. Jadi mengadu ya. Dan itu pernah dipakai oleh Firaun. Mengadu antara sivil dengan sivil. Musa dengan jadi pertama kali yang dikatakan oleh Firaun adalah dia ngejek Musa, mempertanyakan legitimasi dia untuk berdakwah. Masa sih kamu yang jadi dai? Masa sih kamu yang jadi nabi? Kamu tuh siapa? Kamu tuh dulu dibesarin di dapur saya kasih makan. Gitu. Jadi dia mengejek, itu metode pertama. Kalau ejekan atau propaganda ini nggak berhasil, maka dia akan masuk ke yang kedua. Ini sudah merupakan modus dimanapun terjadi. Yang kedua itu ancaman. Kamu ingat loh, kamu masih punya kasus di sini. Kamu ingat loh, kamu pernah bunuh orang. Dan ini kasusnya masih ada dan bisa dibuka. Kita bisa kemudian untuk dilanjutkan lagi, kamu bisa masuk penjara. Sering sekali saya mendengar yang begitu di cerita-cerita ya, under table-nya kan. Iya, itu yang kedua. Kamu masih banyak masalah loh, kalau nggak dukung ini awas loh. Betul, gitu. Itu sangat banyak. Itu cara Firaun yang kedua. Setelah kemudian dia kalah debat dalam fase yang kedua ini, maka yang ketiga dia katakan, dia bilang sama seluruh masyarakat, kalian hati-hati, kalau kalian ikut Musa, kalian kehilangan negeri. Kalau kalian ikut Musa, maka Mesir nggak ada lagi. Kalau kalian ikut Musa, kalian mengkhianati tradisi orang-orang. Itu menyebarkan kebencian itu berarti. Nah, jadi membuat kebencian, ya? Sipil untuk beradu dengan sipil.
konflik horizontal. Iya, dengan fear tadi, tapi fear-nya sudah antara konflik horizontal. Makanya ini yang paling kita coba untuk sampaikan kan. Saya coba untuk sampaikan pada orang-orang, ketika seorang muslim atau satu kelompok muslim itu dipakai tangannya untuk dalam tanda kutip mempermasalahkan muslim yang lain, dan kalau muslim itu balas, habis. Maka satu-satunya cara yang paling bagus yang dilakukan oleh orang-orang yang waras pada saat ini adalah menghentikan memberhentikan kezoliman itu walaupun memang dia dizolimi. Karena nggak bisa yang lain lagi. Sempat balas, selesai. Ini memang kadang-kadang gejalanya Nabi Muhammad dihina, nggak tergerak hatinya untuk protes ya. Itu dia. Tapi begitu simbol-simbol kelompok yang merasa langsung lapor. Langsung ya. Nah itulah itu kan sempat saya kritik. Jadi artinya kita bisa melihat. Begitu Ustadz mengkritik dilaporkan juga nanti. Saya sih nggak pernah nyebut orang ya. Jadi artinya begitu harusnya memang. Tapi ya sama saja kadang-kadang. Betul, bisa untuk sekendaknya lah kalau memang sudah punya. Tapi ada yang menarik. Sekehendaknya. Sekendak dia, Bay. Sekendak dia. Nah, tapi ada yang menarik. Dulu zaman Nabi perang kendak. Ya, betul, Honda. Jadi ada yang menarik, tapi ketika Nabi dalam keadaan yang paling sulit dalam hidupnya, itu yang turun adalah surat Al-Ankabut 1-5. Di situ seolah-olah menceritakan bahwa kan kata-kata gini, ahsibanna su'ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia merasa bahwa dia dibiarkan mengatakan saya beriman ya Allah, sementara dia tidak dikasih fitnah? I know. Nah, fitnah ini enak banget gitu ya. Betul. Nggak ada ujiannya gitu ya. Lebih daripada ujian, fitnah langsung Allah kasih. Bukan bala. Kalau bala kan bahasa Pleman, bala itu masalah. Nah, kau punya balak berapa? Balak 6, nah ini balak besar. Jadi kalau balak itu orang menggaplek kan balak itu kan masalah. Tapi di Palembang kadang-kadang nggak pakai gaplek, itu pakai remi yang kecil gitu ya. Iya. Nah kan balak paling besar kan balak 6. Kenapa? Karena susah dikeluarin. Nah, jadi balak lebih hadang tuh balak 6 itu. Betul. Dan balak itu baru ujian kecil. Musibah mungkin lebih bagus, lebih besar daripada bala. Tapi musibah itu kakaknya bala. Kakaknya bala. Nah, yang lebih tinggi itu fitnah. Karena kalau bala dan musibah mau dia beriman mau nggak beriman tetap dapat. Tapi kalau fitnah cuma orang muslim. Kenapa? Karena fitnah adalah bahasa Arab yang digunakan orang-orang Arab untuk memurnikan emas. Jadi contoh, mereka mengatakan saya lagi memfitnah batu emas supaya jadi emas murni. Artinya dalam kondisi panas yang intens itu buih-buih yang impuritiesnya itu keluar. Dan itu fitnahnya itu di situ. Itu diilangin, yang tinggal dina emas. Lihat kapan orang-orang muncul, orang-orang munafik muncul, impurities itu muncul ketika saat-saat paling panas di antara kaum muslimin. Kapan? Perang Uhud keluar. Perang Badar keluar. Perang Khandaq keluar. Perang Hunain keluar. Jadi kalau nggak ada panas, ini nggak keluar orang-orang ini. Kalau ada masalah, baru keluar. Semakin besar masalah, semakin banyak yang keluar. Zaman Yunani itu Brutus gitu ya. Orang yang menusuk dari belakang ya. Betul. Artinya ya memang harus terjadi. Makanya ketika ada orang bilang, kenapa sih Indonesia tuh diuji dengan banyak sekali hal? Supaya impuritiesnya kelihatan yang mana. Dan sekarang orang-orang sudah banyak lihat impuritiesnya banyak. Yang kayaknya kemarin kaya, sekarang impuritiesnya kelihatan. Tapi kalau mayoritas kan gawat juga negara kita. Kalau lebih banyak sisa-sisa apa itu tadi? Yang menarik itu daripada emasnya sedikit. Menarik karena Indonesia itu dimerdekakan oleh seorang yang ikhlas. BPUPKI itu orang yang ikhlas, yang memperjuangkan Indonesia, dan Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, kam fiatin qalilatin golabat fiatal katsirah, seberapa banyak golongan-golongan yang dikit dapat mengalahkan golongan yang banyak setelah dikasih fitnah. Maka ceritanya itu kan ketika Tolut itu memerintahkan pada pasukannya, kalian nanti ketika sebelum melawan Jalut, kalian nggak boleh makan, kalian akan haus banget, tapi jangan minum daripada sungai yang ini. Kalau kalian minum, kalian nggak akan bisa lagi lawan Jalut. Maka meminumlah mereka semuanya kecuali sedikit. Yang sedikit itu yang bisa mengalahkan. Dengan kata lain, kalau semuanya ikut perang, itu pasti kalah mereka. Karena kemenangan itu bukan dari manusia, bukan dari jumlah, tapi dari Allah. Maka kecil itu bisa menang kalau sana mereka pilihan. Saya sering waktu SD itu membaca ini kisah Khalid bin Walid ya. Begitu luar biasanya tentara Islam. Sampai kemudian ada orang Romawi bilang begini, waduh, kalau semangatnya seperti itu bisa menaklukkan dunia. Karena menang dia senang, mati juga senang juga. Mati jadi dia mendapatkan senang. Dua kebaikan semua. Jadi ketika ke medan perang nggak pernah ragu. Betul.
Mati masuk surga, menang surga dunia. Impurities itu beban. Oke. Nah, karena itulah sebenarnya Indonesia lagi sedang disiapkan oleh Allah untuk ngilangin impurities. Dan mudah-mudahan tercapai sooner ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Walaupun ya tadi kita tuh harus bersabar.